Alhamdulillah wa syukrulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hadirin ihwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kesempatan ini, dengan hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita bisa terus beribadah, terus melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang saum, saum oleh para ulama disebut sebagai a'zamul ibadat, ibadah yang paling agung, ibadah yang paling terutama. Kenapa seperti itu? Karena lidzalika kana a'zama ikhlasa. Karena dalam melaksanakan saum itu membutuhkan keikhlasan yang paling tinggi. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang namanya saum itu sebetulnya satu-satunya ibadah yang tidak bisa ria. Kenapa tidak bisa ria? Karena pada dasarnya saum itu tidak kelihatan antara orang yang saum dengan orang yang tidak saum. Kita tidak bisa menentukan apakah orang ini sedang saum, apakah orang ini tidak saum. Kita tidak bisa secara zahir. Makanya kata ulama, siam itu adalah sirrun bainal insan wa rabbih. Saum itu adalah rahasia antara Allah, antara Rob manusia dengan dirinya. Karena tidak ada yang benar-benar tahu bahwa saum itu betul-betul dilaksanakan oleh manusia. Sehingga dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Asyamu li wa ana ajzi bihi." Bahwa saum itu adalah untuk aku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan menilainya langsung. Dalam arti kita sebagai manusia tidak bisa menilai orang itu sedang saum atau tidak. Kita tidak bisa menilai kualitas saum seseorang. Tidak bisa. Kenapa? Karena itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang bisa menilai. Bahkan mungkin malaikat pun gak bisa menilai saum. Makanya Allah yang langsung turun tangan. Karena saum itu adalah ibadah yang betul-betul membutuhkan keikhlasan yang paling tinggi. Belum lagi dalam menahan hal-hal yang tidak diperbolehkan ketika saum. Bukan hanya makan minum saja. Contoh menahan hawa nafsu, menahan emosi, menahan pandangan dari hal-hal yang tidak baik, menjaga ucapan, menjaga perbuatan, itu sangat sulit untuk dinilai kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah saum ini adalah ibadah yang terutama, paling membutuhkan keikhlasan yang tertinggi. Oleh karena itu, kita harus betul-betul menjaga saum ini. Kenapa? Karena kita dinilai langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya atau dengan kita mengetahui bahwa saum ini dinilai langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya ini adalah pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita bersikap jujur. Ketika melaksanakan saum itu, kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersikap jujur. Karena sekalipun tidak ada yang melihat, tapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat, Maha mengetahui, Maha menilai langsung saum kita seperti apa. Oleh karena itu mesti dijaga betul-betul, karena tidak ada orang yang bisa menilai saum. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kejujuran itu dalam agama kita, dalam agama Islam, merupakan prinsip atau nilai
yang sangat dijunjung tinggi. Bahkan kalau kita lihat dari ucapan atau sabda Rasulullah SAW, kejujuran itu adalah sumber daripada kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah." Kata Rasulullah SAW, "Alaikum bisidqi." Kalian mesti bersikap jujur, meski berpegang teguh terhadap kejujuran. Kenapa? Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan, akan mengarahkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan itu akan mengarahkan, menunjukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari ini kita bisa paham bahwa kalau kita ingin dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus bersikap jujur. Dan kejujuran itu akan menjadikan kita sebagai orang yang baik, dan kebaikan itu akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, jujur terhadap orang lain itu hal yang tidak lebih sulit daripada jujur kepada diri sendiri. Makanya dalam saum Ramadan, dalam melaksanakan ibadah saum Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala melatih diri kita, melatih kita semua untuk bersikap jujur bukan hanya kepada orang lain saja, tetapi terhadap dirinya sendiri. Kenapa jujur terhadap diri sendiri itu lebih berat? Karena kadang orang menganggap bahwa kalau dia tidak dilihat orang lain, dia merasa aman. Padahal sebetulnya dia sedang membohongi dirinya sendiri. Ada orang yang tahu bahwa saum itu wajib, tetapi dia tidak melaksanakannya atau hanya pura-pura saja melaksanakannya karena orang lain tidak akan tahu. Tapi di mana Allah? Di mana keyakinan dia? Apa ilmu yang sudah dia ketahui? Berarti dia sudah tidak jujur terhadap ilmunya, tidak jujur terhadap keyakinannya. Maka itu adalah suatu kebohongan atau ketidakjujuran. Hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ibadah saum yang kita laksanakan di bulan ini bisa menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang lebih jujur. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menilai kita, Allah Subhanahu wa taala yang langsung memperhatikan kita, maka kita haruslah menjadi orang-orang yang lebih jujur. Maka di sini kita bisa tahu bahwa orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang berpegang teguh terhadap kejujuran, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, khususnya bagi diri pribadi saya sendiri sebagai yang menyampaikan. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dalam kesempatan yang lain. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.